pagi anak-anak, apa kabarnya? Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Pak Madin di sini kita akan mempelajari tematik bahasa Indonesia. Ya baik anak-anak, kita berada pada tema 1 subtema 2. Yang akan kita pelajari adalah teks bacaan yang memiliki beberapa paragraf. Hasil pengamatan tugas pekan lalu, Bapak memperoleh kesimpulan bahwa ada di antara kalian yang masih bingung tentang apa yang dimaksud dengan teks bacaan dan apa yang dimaksud dengan paragraf. Kita mulai dari kata. Kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang mempunyai arti. Huruf aja tidak cukup, karena huruf itu ada huruf vokal A, I, U, E, O, dan ada huruf konsonan, huruf-huruf mati. Kalau digabungkan jadi satu, dia mempunyai arti. Lalu berikutnya adalah kalimat. Kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata yang mudah dipahami. Harus tersusun rapi sehingga kalimat itu mudah dipahami. Yang berikutnya adalah paragraf. Lebih besar lagi, karena paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang mempunyai satu bahasan, yaitu satu gagasan pokok. Yang terakhir adalah teks bacaan. Teks bacaan adalah kumpulan dari beberapa paragraf yang bahasanya luas, karena dalam satu teks bacaan terdiri dari beberapa paragraf yang masing-masing terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, kita akan fokus pada pembahasan paragraf. Di sini setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sedangkan gagasan pokok adalah ide utama atau ide pokok dari satu paragraf yang biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk penjelasan gagasan pokok. Ya, paham anak-anak? Nah, kita beralih kepada contoh teks bacaan. Nah, di sini kalian kalau satu teks bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, ini paragraf pertamanya Bapak kasih warna putih hurufnya. Paragraf kedua Bapak kasih warna hitam. Jadi kalian bisa membedakan mana yang namanya paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Coba kita lihat dari ada sampai ini itu satu kalimat. Terus dari warga sampai dengan kampung ini kalimat kedua. Dari beberapa room sampai lapangan, kiri lapangan, ini paragraf ketiga. Dari di pojok sampai peralatan lain itu kalimat keempat. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini itu kalimat kelima. Jadi satu paragraf itu terdiri dari 5 kalimat untuk paragraf ini. Ada lagi di paragraf bawah mungkin lebih dari 5 kalimat. Jadi paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Coba kita bahas dari paragraf 1 tadi. Nah, ini kita sudah tampilkan satu paragraf yang terdiri dari 5 kalimat. Ada sampai minggu ini kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, kalimat 5. Yang terfokus yang dibicarakan adalah tentang kegiatan setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Iya, karena warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Ini sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Terus juga mereka juga mengumpulkan beberapa drum kosong di lapangan. Ini sesuatu yang berbeda setelah senam. Terus di pojok terlihat tumpukan kaleng. Ini juga sesuatu yang berbeda setelah senam. Biasanya kan setelah senam istirahat. Nah, terus juga di akhir-akhirnya apa yang dikerjakan oleh hari ini? Hari ini maksudnya hari Minggu. Kembali lagi fokusnya ke yang ada di kalimat 1. Makanya gagasan pokoknya ada di kalimat pertama. Berarti kalau kalimat pertama gagasan pokok, kalimat berikutnya adalah
gagasan pendukung, gagasan pendukung, gagasan pendukung, dan gagasan pendukung. Paham ya anak-anak ya? Iya. Lalu bagaimana kita cara menentukan gagasan pokok? Kita lihat berikut ini. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah paragraf dengan kalimat dan seksama. Dengan cermat dan seksama. Cermat dan seksama itu maksudnya dibaca dengan teliti dari awal sampai akhir. Lalu cermati ada berapa kalimat dalam paragraf itu, seperti tadi Bapak uraikan satu-satu. Terus berikutnya, lalu cermati kalimat awal dan kalimat akhir paragraf, karena gagasan pokok terletak pada awal atau akhir paragraf. Berikutnya, setelah kita tahu gagasan pokoknya, maka kalimat lainnya adalah gagasan pendukung. Nah, sekarang kita bahas ciri-ciri gagasan pokok. Gagasan pokok bisa berada di awal paragraf, di akhir paragraf, atau bisa juga di awal dibahas dan di akhir pun diulang kembali. Berikutnya, ciri yang pertama, jika gagasan pokok ada di awal paragraf, kalimatnya merupakan bahasan yang menjadi fokus masalah. Jika gagasan pokok ada di akhir paragraf, biasanya keterangan dan informasinya disebut terlebih dahulu, kemudian inti masalahnya disebutkan di akhir paragraf. Jika gagasan pokok ada di awal dan di akhir, maka biasanya awal menjadi fokus masalah, lalu di akhir menggunakan kata jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu. Ini merupakan kesimpulannya di akhirnya. Jadi di dua-dua tempatnya, di awal dan di akhir, sudah disebutkan. Iya, sekarang tinggal tugas kalian. Yang pertama tugasnya, bacalah buku paket tematik kalian halaman 86 sampai 87. Lalu buatlah video yang isinya, yang pertama sebutkan berapa paragraf dari teks itu, teks bacaan itu. Terus yang kedua, sebutkan atau lisankan ide pokok tiap paragraf, ide pokoknya saja yang kalian sebutkan. Yang ketiga, kirim video